Bab sujud sahwi. Sahwi itu artinya apa? Huwan nisyan, maknanya lupa. Jadi sujud sahwi itu sujud karena lupa. Sujud itu dikerjakan karena huwa at-tarku min ghairi ilmin, meninggalkan salah satu rukun tanpa mengetahui. Jadi walaisa ala sahibi harat, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Jadi dia mampu melakukan sujud tapi dia tidak sujud. Dia mampu melakukan sesuatu di dalam gerakan sholat tapi dia tidak lakukan. Kalau dia tidak mampu, tidak melakukan, itu tidak masalah karena ada rukhsah. Jadi ketika seseorang tidak mampu sujud lalu hanya isyarat saja kan boleh. Tapi ini sebenarnya dia mampu sujud tapi dia tinggalkan sujud, dan itu tanpa sengaja, namanya juga lupa. Kalau sengaja jelas tidak boleh. Baik, maka sujud sahwi sebabnya ada 3. Wa asbabus sujud lahu salasah. Jadi sebab sujud di sini, sujud sahwi itu ada 3. Yang pertama, imma ziyadah fi sholah, bisa jadi karena nambah di dalam sholat. Yang kedua, kurang, ada yang kurang. Yang ketiga, aw syakka, ragu. Jadi bisa nambah, bisa kurang, bisa ragu. Maka di situ dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi nambah, kurang, ragu, itu dituntunkan untuk sujud sahwi. Bagaimana kalau nambah, bagaimana kalau kurang, bagaimana kalau ragu? Nah, ini yang akan kita pelajari di hadis ini. Baik, kita baca hadis yang ragu terlebih dahulu. Ini yang ragu. Pernah kita ragu? Pernah. Biasanya ragu apa? Iki turah apa kurang? Iki papat apa telu? Baik, iki papat apa telu? Iki loro apa telu? Mau genep apa urung? Baik, untuk lupa ini di sini ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id. Annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, jika kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla thalathan am arba'an, lalu kemudian tidak tahu berapa jumlahnya, 3 atau 4, falyandur fi syak, maka kemudian perhatikanlah yang ragu, wal yabni, dan bangunlah alamas tayakkon, atas apa yang diyakini. Summa yasjudu sajdatain qabla ayusallima, kemudian sujud sebelum salam. Jadi dianjurkan untuk sujud sebelum salam. Baik, Bapak dan Saudara, dan kita semua tentu pernah ragu. Ini salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita ketika kita ragu. Kemudian hadis yang lain. Hadis yang lain. Ini hadis yang populer, hadis yang terkenal dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Jadi Rasul salat bersama dengan para sahabat. Salah satu dari salat asy. Salat asy itu bisa jadi asar, bisa jadi zuhur. Para ulama menyebutkan salat zuhur. Maaf, para ulama menyebutkan salat asar. Jadi para ulama menyebutnya salat asar. Karena di sini disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, disebut salat asy. Salat asy itu bisa zuhur, bisa asar. Tetapi para ulama di sini
sebagaimana di dalam hadis Bukhari dari hadis Imran ibn Husain, di situ disebutkan sholat asar. Jadi pas sholat asar ada seorang sahabat, kata Ibn Sirin, ada seorang sahabat samaha Abu Hurairah, yang sahabat Abu Hurairah di sini sering menyebutnya sahabat ini sebagai apa namanya, Dzulyatain. Jadi namanya Dzulyatain. Sahabat kenapa disebut Dzulyatain? Karena kakinya, tangannya panjang sebelah. Jadi tangannya dawa. Kalau dalam kasus yang ini itu Nabi mengajarkan kepada kita sujud 2 kali sujud, dan itu dikerjakan sesudah salam. Baik, Bapak dan Saudara, jika sesudah salam maka nanti ditutup dengan salam lagi. Kalau sebelum salam tidak perlu ditutup salam lagi, tapi kalau sesudah salam nanti ditutup dengan salam lagi. Dan ini juga dalil ketika kita sudah salam lalu kemudian omong-omongan, maka omong-omongan itu tidak membatalkan sholat. Karena tadi Nabi sholat 2 rakaat lalu omong-omongan kan, dan Nabi sudah mau keluar lewat pintu masjid, lalu Dzulyatain mengatakan, wahai Rasulullah, ini sholatnya lupa atau dikosor? Beliau mengatakan, saya tidak lupa, tidak dikosor. Lalu kemudian Rasul berkata, apa benar kata Dzulyatain sholatnya 2? Orang-orang bilang benar. Oh, kalau begitu kita tambahi sholat lagi. Nabi ngomong enggak? Ngomong. Nabi jalan sampai pintu? Ya. Sholatnya batal tidak? Tidak. Jadi kalau ngomong-ngomongan sesudah salam itu tidak membatalkan sholat, meskipun rokaatnya belum genap. Maka bisa digenepi lagi. Saya juga pernah. Saya kasusnya masbuk. Saya masbuk, ternyata yang lain salam, saya ikut salam. Pernah. Iya. Berarti kita senasib kalau jenengan pernah. Ada yang lain selain saya yang pernah juga? Selain jenengan? Enggak ada. Mas Heru pernah? Oh, pernah juga. Berarti temennya banyak ini. Ini Pak Rohman yang enggak pernah nih. Oh, pernah juga. Ternyata banyak yang pernah. Ya. Ternyata pernah juga. Pripun? Imami itu tadi Rasulullah, tapi hari kedua terus mendika-mendika diulangi lagi salam, terus anu kalau sholat lagi 2 rakaat padahal. Terus itu yang makmum bagaimana? Ya enggak batal. Makmumnya kan mengikuti. Ya. Ya, makmumnya tetap mengikuti. Ya. Baik, lanjut seperti di dalam kasus ini tadi, ketika tadi kita masbuk lalu kemudian kok malah ikut salam, maka tinggal digenepi. Saya akhirnya ragu, saya tadi masbuk ya. Saya tanya sama sebelah, saya tadi masbuk. Enggak, jenengan tadi masbuk, kurang 1. Oh ya. Ya sudah, tidak perlu diulang, cukup ditambahi. Lalu kemudian sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini juga memungkinkan untuk kasus misalnya lupa baca surat Al-Fatihah. Pernah enggak? Pernah? Kok iso? Imam. Terus gimana? Diingatkan makmum baru Al-Fatihah. Oh, berarti tidak sempat lupa. Ya, jadi masih baca itu ya. Baik, kalau ternyata imam tidak baca Al-Fatihah, langsung surat pendek, dan ternyata makmum bingung cara mengingatkannya misalnya, maka itu caranya juga sama. Kalau sudah selesai kasih tahu tadi tidak baca Al-Fatihah, apa yang dilakukan? Setelah itu sholat nambahi lagi 1 rakaat ada Al-Fatihahnya. Untuk apa? Untuk ganti yang tadi kurang. Untuk apa kemudian? Setelah itu apa kemudian? Sujud sahwi. Jadi di antara apa
manfaat sujud sahwi di situ ketika kita lupa. Kalau sujud sahwinya juga lupa, Ya. Sujud sahwinya tidak boleh ditinggalkan. Ya. Baik. Kalau sama-sama lupa, jadi sholatnya lupa, sujud sahwinya juga lupa, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ingetin, ya selesai masalah. Kenapa? Karena laisa alaikum junahun fima akhta'tum. Kalian tidak berdosa atas apa yang kalian tidak sengaja. Ning yo apa tumon. Baik, sudah masuk waktu Isya? Oh belum. Soalnya saya sudah mendengar sayup-sayup di sebelah. Baik. Jadi intinya untuk kasus sujud sahwi ini pula penjelasan para ulama sebenarnya dalam hal ini beragam. Jadi dalam hal ini beragam mengenai tata cara sujudnya. Karena penjelasan para ulama ini beragam, pada prinsipnya sujud sahwi ini bisa diamalkan bagi kita ketika kita menjumpai ada hadisnya, maka kita bisa mengamalkan sesuai panduan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita lupa tata caranya ini sebelum atau sesudah, maka pilih satu saja sebelum atau sesudah. Karena pendapat para ulama juga berbeda-beda. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Tetapi ketika kita ingat sebagaimana panduan hadis Nabi, maka kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bacaannya pada saat sujud sahwi itu tidak ada bacaan khusus. Boleh membaca sebagaimana sujud pada saat kita sholat. Tidak ada bacaan khusus. Memang ada ulama seperti Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Ini pernyataan Imam Ibnu Qudamah, penulis kitab Al-Mughni. Beliau menyebutkan seperti itu. Tetapi memang baca doa sebagaimana yang dibaca di dalam sujud itu sudah cukup. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah sujud sahwi ragu dengan bacaannya, maka baca saja sebagaimana saat kita sedang sujud. Lalu takbir duduk itu tidak ada bacaan apa-apa. Pada saat duduk tidak ada bacaan apa-apa, hanya sebatas apa? Tumak ninah saja. Baik, ini sekilas tentang sujud sahwi. Insya Allah bisa diperdalam satu saat, tapi setidaknya ini sudah menjadi satu gambaran tentang tata cara sujud sahwi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.